Gruffalo. Apa itu Gruffalo? Ini edisi yang terjemahan. Kan di video sebelumnya edisi yang apa namanya? Edisi asli bahasa Inggris yang ini kan. Nah, ini secara ini emang beda sih tuh. Ya, gambarnya beda ya. Gambarnya beda. Ini tidak setajam ini. Gambarnya juga begitu. Tidak setajam yang di sini. Kita pakai yang bahasa Indonesia dulu ya. Oke. Ditulis oleh Julia Donaldson dan diilustrasikan oleh Ashel Safdie. Seekor tikus berjalan-jalan ke dalam hutan yang lebat. Seekor rubah melihat tikus itu dan berpikir bahwa tikus itu jika dimakan rasanya lezat. Mau kemana kamu tikus kecil? Mampirlah dulu untuk makan siang di rumahku yang berada di bawah tanah. Kamu sangat baik rubah, tapi aku akan makan siang bersama Gruffalo. Gruffalo? Apa itu Gruffalo? Gruffalo, kamu tidak tahu. Dia memiliki taring yang runcing, cakar yang tajam, dan gigi yang menyeramkan yang berada di rahangnya yang mengerikan. Di mana kamu akan menemuinya? Di sini, di dekat batuan ini. Dan makanan kesukaannya adalah rubah bakar. Rubah bakar? Aku pergi dulu, kata rubah. Sampai jumpa tikus kecil dan ia berlari kencang. Dasar rubah tua. Apa dia tidak tahu bahwa tak ada makhluk yang namanya Gruffalo? Ketika tikus itu melanjutkan perjalanannya ke dalam hutan lebat, seekor burung hantu melihatnya dan ia berpikir bahwa tikus itu kalau dimakan rasanya lezat. Mau kemana kamu tikus kecil? Mampirlah dulu ke rumahku di atas pohon untuk minum teh. Kamu sangat baik burung hantu, tapi aku tak bisa minum teh. Aku akan minum teh bersama Gruffalo. Gruffalo? Apa itu Gruffalo? Gruffalo, kamu tidak tahu. Dia memiliki lutut yang menonjol, kuku kaki yang tajam, dan tonjolan beracun di ujung hidungnya. Di mana kamu akan menemuinya? Di sini, di dekat aliran sungai ini, dan makanan kesukaannya adalah es krim burung hantu. Es krim burung hantu? Kalau begitu aku pergi dulu. Sampai jumpa tikus kecil dan burung hantu itu pergi menjauh. Dasar burung hantu tua. Apa dia tidak tahu tidak makhluk yang namanya Gruffalo? Nah, kemudian tikus kecil berjalan lagi. Ini menarik teman-teman. Perhatikan ya. Dari awal itu, ya dia masuk ke hutan gelap, ya hutan gelap seperti ini. Ini kan masih terang, belum gelap-gelap banget. Semakin dalam, ya melewati. Ini kan berbeda lanskapnya. Kalau kita di buku-buku luar negeri itu ada perbedaan lanskap nih. Ini kan perbedaan kayu, ya, perbedaan jenis kayunya. Perbedaan lanskap ini awalnya rerumputan, ada batu-batuan besar. Berarti ini ada di lereng gunung, ya, ada di dekat pegunungan. Terus kemudian ada rubah di situ kan. Terus masuk mulai sungai-sungai kecil. Pohonnya berubah. Pohonnya itu jenisnya berubah. Ini bicara tentang lanskapnya. Ada buku Clavis itu judulnya Di Sepanjang Sungai, itu juga belajar tentang lanskap ya. Nah, menarik gitu. Ini tentang pengenalan geografi. Walaupun ini ceritanya ini, tapi kita bisa mengenalkan makna geografi tentang apa keanekaragaman hayati gitu. Ini juga beda kan, rumput-rumputnya beda. Nah, nanti di sini semakin dalam, loh kok malah ada potongan-potongan kayu. Dari siapa ini? Kan nggak mungkin para hewan itu memotong kayu. Betul, dari manusia. Jadi semakin lebat ke dalam hutan, justru manusia membuat kerusakan di sana. Ini menarik. Di sana ada ular-ular itu. Ini yang motong-motong manusia ini. Ini lucu loh. Jadi kelihatannya gelap, apa namanya, semakin dalam, tapi di bagian dalam itu ternyata ada sebuah kecurangan. Lah ini Julia Donaldson itu membuat buku-buku ini tuh dengan cara begini. Ya. Tikus itu melanjutkan perjalanan ke dalam hutan lebat tersebut, menyisipkan pesan-pesan khusus. Seekor ular melihatnya dan berpikir bahwa tikus itu adalah lezat. Kamu pergi kemana tikus kecil? Mampirlah dulu ke rumahku di dalam kayu untuk makan-makan. Kamu sangat baik ular, tapi aku makan-makan bersama Gruffalo. Gruffalo? Apa itu Gruffalo? Kamu tidak tahu Gruffalo? Ini biji pinus. Yang tadi kan bukan. Itu. Nah, menarik ini. Ini pinus juga. Lucu ya.
Gruffalo, apa itu Gruffalo? Kamu tidak tahu. Matanya berwarna orange, lidahnya hitam, memiliki duri-duri berwarna ungu di sepanjang punggungnya. Di manakah kamu akan menemunya? Di sini, di dekat danau ini. Dan makanan kesukaannya adalah ular cincang. Ular cincang? Sekarang waktunya pergi. Sampai jumpa tikus kecil. Dan ular itu meluncur menjauh. Dasar ular tua. Apa dia tidak tahu bahwa tak ada makhluk yang namanya Gruffalo? Oh, tapi siapa makhluk yang memiliki tarik dan gigi yang menyeramkan di rahangnya yang mengerikan ini? Dia memiliki lutut yang menonjol, kuku kaki yang tajam dan tonjolan beracun di ujung hidungnya. Matanya berwarna orange, lidahnya hitam, dan ia memiliki duri-duri berwarna ungu di sepanjang punggungnya. Oh tolong, oh tidak, dia adalah seekor Gruffalo. Makanan kesukaanku, kata Gruffalo. Kau pasti lezat dimakan dengan roti. Lezat, kata tikus itu. Jangan bilang aku lezat. Aku adalah makhluk paling menakutkan di hutan ini. Ikutilah aku dan kamu akan melihat semua hewan takut kepadaku. Baiklah, kata Gruffalo sambil tertawa dengan keras. Kamu berjalan lebih dulu dan aku akan mengikuti. Mereka terus berjalan dan berjalan sampai Gruffalo ini mengatakan, aku mendengar suara desis di dedaunan. Ih, itu ular. Hai ular. Ular melihat sekali lagi Gruffalo tersebut. Oh celaka, sampai jumpa tikus kecil. Kemudian dia meluncur menjauh dari rumahnya. Kamu lihat kan, ucap tikus. Aku telah mengatakannya kepadamu. Mengagumkan. Kemudian mereka berjalan lagi sampai Gruffalo berkata, aku mendengar teriakan di pohon di depan. Itu burung hantu. Halo burung hantu. Burung hantu melihat sekali ke Gruffalo. Oh tidak, sampai jumpa tikus kecil. Kemudian dia terbang ke rumahnya di atas pohon. Kau lihat kan, aku telah mengatakannya padamu. Mengesankan, kata Gruffalo. Mereka kemudian berjalan sedikit lagi sampai Gruffalo mengatakan, aku mendengar langkah kaki di depan kita. Oh itu rubah. Hai rubah. Rubah melihat sekali ke Gruffalo tersebut. Oh tolong, sampai jumpa tikus kecil. Kemudian dia berlari ke rumahnya di bawah tanah. Nah gimana Gruffalo? Kata tikus, kamu lihat kan semua hewan takut kepadaku. Dan sekarang perutku mulai keroncongan. Makanan kesukaanku adalah Gruffalo cincang. Oh Gruffalo cincang, kata Gruffalo. Dan dengan cepat angin dia berbalik kemudian berlari pergi. Semuanya hening di hutan lebat tersebut. Tikus itu menemukan sebutir kacang yang rasanya lezat. Nah, ya. Tapi tunggu, perhatikan. Tadi saya ceritakan ya bahwa di sini ya. Di sini semakin dalam, ternyata ada banyak potongan kayu. Berarti di sini ada manusia kan? Nah, sesuatu yang tidak dikenali. Dan ternyata, nah, ketika saya berdiskusi dengan istri, bisa jadi Gruffalo ini sebuah imajinasi yang mengerikan tentang manusia yang serakah. Gruffalo itu manusia yang serakah kalau saya dan istri mendefinisikannya begitu ya. Dia pengen makan apapun kan, makan es krim burung hantu, rubah bakar, scramble, ular gitu. Nah itu iya tuh ada katak nih di sini ya. Ini kan Gruffalo, tapi Gruffalo itu ternyata takut sama tikus. Manusia juga kayak gitu kan. Nah Gruffalo ini di dalam tuh berdiri dengan dua kaki. Apa ada hewan yang seperti ini? Gigi taringnya tajam, makan apapun, matanya kuning, ya. Punya tanduk, cakar-cakarnya tajam. Ini tuh memang sindiran bahwa makhluk yang seperti ini tuh bisa merusak dan bisa menjaga ketidakseimbangan alam. Ini kalau manusia bersikap serakah, ya, buruk, tidak berlaku adil kepada lingkungan, itu seperti Gruffalo ini. Gitu. Gruffalo. Jadi apa itu Gruffalo? Gruffalo itu adalah manusia yang serakah. Gitu. Alhamdulillah.